Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sobat Cak Miftah dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Miftahul Ulum pada channel Cak Miftah _ Baik Sobat Cak Miftah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang idgham mutajanisain. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video bermanfaat berikutnya. Baik sahabat Cak Miftah yang berbahagia, langsung saja perlu diketahui bahwa idgham secara bahasa bermakna memasukkan, meleburkan, atau bisa juga mentasydidkan. Adapun mutajanisain ialah dua yang sejenis. Secara istilah ialah idgham mutajanisain, yakni manakala ada dua huruf yang sejenis dari segi makhraj atau tempat keluarnya huruf tersebut dan berbeda dalam segi sifatnya. Sedangkan huruf yang pertama berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat selain harokat sukun. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa juga dhammah. Adapun idgham mutajanisain terjadi pada 7 keadaan. Untuk keadaan yang pertama, yakni manakala ada ba sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Misalnya pada kalimat irkam ma'ana tertulis irkab ma'ana. Ba sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat fathah. Cara membacanya tidak lagi irkab ma'ana, namun cara membacanya ialah diidghamkan. Irkam ma'ana. Huruf ba sukun diidghamkan pada huruf mim, dan pada huruf mim tersebut berlaku bacaan gunnah atau harus didengungkan. Sehingga sekali lagi cara membacanya irkam ma'ana, bukan dibaca irkab ma'ana. Kemudian keadaan yang kedua, yakni manakala tak sukun bertemu dengan huruf dal yang berharokat. Contohnya misalnya athqalat da'wa yang tertulis athqalat da'wa. Cara membacanya huruf ta diidghamkan pada huruf dal sehingga tidak lagi dibaca athqalat da'wa, namun dibaca athqalat da'wa. Contoh yang kedua misalnya ujibat da'watukuma. Cara membacanya ujibat da'watukuma. Tidak lagi dibaca ujibat da'watukuma. Huruf ta yang berharokat sukun diidghamkan pada huruf dal, sehingga hukum bacaannya idgham mutajanisain karena makhraj dari huruf ta dan huruf dal ialah sama, yakni pada pangkal gigi seri bagian atas, sedangkan huruf ta dan huruf dal memiliki sifat yang berbeda. Untuk kejadian yang ketiga, yakni manakala ada tak sukun bertemu dengan huruf ta. Misalnya pada kalimat waqalat ta'ifah. Tidak lagi dibaca waqalat ta'ifah. Namun cara membacanya huruf tak sukun diidghamkan pada huruf ta, sehingga cara membacanya waqalat ta'ifah. Sifat hamas pada huruf ta dihilangkan dan langsung diidghamkan pada huruf setelahnya, yakni huruf ta. Contoh yang kedua ialah hammat ta'ifah. Tidak lagi dibaca hammat ta'ifah. Sama, yakni huruf ta sukun diidghamkan pada huruf ta. Kejadian yang keempat, yakni manakala ada huruf tha yang berharokat sukun bertemu dengan huruf zal. Contohnya pada kalimat yalhadzalik. Yalhadzalik.
huruf ta diidghamkan pada huruf zal sehingga tidak lagi dibaca yalhaz dzalik. Langsung dimasukkan huruf ta diidghamkan pada huruf zal karena hukum bacaannya idgham mutajanisain menjadi yalhaz dzalik. Kejadian yang kelima yakni manakala huruf dal yang berharokat sukun bertemu dengan huruf ta. Contohnya yakni qad tabayyan, tidak lagi dibaca qad tabayyan. Sifat qalqalah pada huruf dal dihilangkan dan huruf dal langsung diidghamkan pada huruf ta sehingga dibaca qad tabayyan. Contoh yang kedua misalnya yakni pada kalimat abadtum, sehingga ketika kita membaca surah Al-Kafirun tidak dibaca abadatum tapi langsung dibaca abadtum, tidak dibaca abadatum. Kejadian berikutnya yakni yang keenam manakala huruf zal yang berharokat sukun bertemu dengan huruf wa. Contohnya pada kalimat idzalamtum tidak dibaca idzalamtum sehingga cara membacanya diidghamkan menjadi idzalamtum, huruf zal diidghamkan pada huruf wa menjadi idzalamtum, tidak lagi dibaca idzalamtum. Contoh yang kedua misalnya idzalamu tidak dibaca idzalamu tapi langsung dibaca idzalamu. Huruf zal diidghamkan pada huruf wa. Kejadian yang terakhir yakni manakala huruf ta yang berharokat sukun bertemu dengan huruf ta. Pada idgham kali ini sering disebut dengan idgham naqis karena huruf ta yang diidghamkan pada huruf ta tidak sepenuhnya hilang sifat dari huruf ta tersebut, namun masih menyisahkan sifat itbaq dan juga sifat isti'la, sehingga cara membacanya misalnya pada kalimat ahadtu tidak dibaca sepenuhnya ahadtu, tidak diidghamkan secara sempurna namun idgham naqis, idgham yang kurang. Maksudnya ialah ada beberapa sifat yang masih tertinggal pada kalimat ini yakni sifat itbaq dan sifat isti'la, sehingga cara membacanya ialah ahadtu, tidak dibaca ahadtu, tidak diqalqalahkan namun diidghamkan tapi menyisahkan sifat itbaq dan isti'la. Ahadtu. Contoh berikutnya yakni basatta, tidak dibaca basatta, tidak dibaca basautta, tidak diqalqalahkan huruf ta-nya namun diidghamkan secara naqis yakni basatta. Tetap dimasukkan pada huruf ta namun menyisahkan sifat pada huruf ta tersebut yakni sifat itbaq dan sifat isti'la. Demikian pembahasan tentang idgham mutajanisain, semoga dapat dipahami dan wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.